Ini ya. Oh, ya. Terus ini kita tukar ya. 2 min X pangkat 3 sama dengan 1/27. 1/27 itu pangkat 3 seperberapanya pangkat 3 ya. Itu adalah 1/3. Jadi 2 min X pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Berarti nanti 2 min X sama dengan 1/3. Ini berarti min X sama dengan 1/3 kurangi 2. Atau nanti 1/3 kurangi 6/3. Yaitu min 5/3. Itu min X. Berarti X-nya adalah 5/3. Mungkin ini ditanyakan itu ya, salah satu nilainya ya. Bukan dan maksudnya gitu. Oh, 2/3. Tapi jadi kalau misalkan kita ikut pembahasan ya, ini harusnya bukan dan ya, tapi ditambah. Jadi misalnya ditanyakan ditambah, berarti nanti min 1 ditambah 5/3. Nanti min 3/3 ditambah 5/3, nanti hasilnya adalah 2/3. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya, lanjut ya. Kita lanjut nomor 8. Coba ini nggak tak turunin aja ya. 4 bilangan membentuk suatu bilangan barisan aritmatika. Jika bilangan pertama dan bilangan keduanya tetap, bilangan ketiga ditambah bilangan pertama, bilangan keempat dikalikan 2, misalnya nih, ini ada A gitu ya. Bilangan pertama A. Bilangan keduanya adalah 4 bilangan itu aritmatika ya. A plus B. Sini berarti A plus 2B. Ini A plus 3B. Ini adalah arit. Terus, bilangan pertama sama bilangan keduanya tetap A plus B. Ya, ini adalah bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Berarti 2A ditambah 2B. Terus, bilangan keempat dikalikan 2. Berarti 2A dan bilangan keempat dikalikan 2 ditambah 6B. Maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan jika beda suku pada barisan aritmatika adalah 2. Berarti ini kalau 2 ini A, sini A tambah 2, ini A tambah 4, ini A tambah 6. Berarti kalau yang ini, yang Geo, sini A tambah 2, ini 2A tambah 4 ya. Bilangan ketiga tadi bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Oh ya, jadi ditambah 4. Terus yang ketiga, yang keempat dikali 2. Berarti ini 2A ditambah 12 gitu ya. Nah, terus ditanyakan jumlah-jumlah ininya berapa. Berarti kita kan harus cari A-nya tuh. Oke, kalau misalkan geometris, kita bisa berlaku sistem R gitu ya. Geo. Geo itu kan berarti U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Atau kalau kita kali setelah nanti U2 kuadrat sama dengan
U1 kali U3. Gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan cara ini, yaitu berarti A plus 2 kuadrat sama dengan A dikalikan 2A plus 4. Kita coba ini. Ini kalau kita kuadratkan, A kuadrat ditambah 4A tambah 4. Ya, ini nanti adalah 2A kuadrat tambah 4A. Yang bisa kita coret adalah 4A sama 4A ya. Ini. Berarti ini A kuadrat sama dengan 4. A-nya, ini kalau gini kan kita nggak tahu positif atau negatif ya. Jadi ini bisa, nggak ada ketentuan yaitu positif negatif ya. Plus minus 2. Kayak gini. Coba kalau kita misalkan masukkan 2. A-nya sama dengan 2. Di aritmatikanya dulu ya. Berarti ini 2, taruh sini. 2, 2 tambah 2, 4. Ini 6, sini 8. Ini cocok ya. Terus kalau ini arit. Q-nya, ini berarti 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 12, 16. Ini Q. Nah, ini cocok ya kalau gini ya. Berarti bisa kita menggunakan ini kalau dijumlahkan. Berarti nanti hasilnya 2 tambah 4, 6, tambah 8, 14. 14 tambah 16, yaitu 30. Jumlahnya nanti 30. Kalau min 2, cocok nggak itu nanti kira-kira? Coba ya, kita buktikan ya. Kalau A-nya sama dengan min 2, A sama dengan min 2. Dari sini min 2 tambah 2, 0. Min 2 tambah 4, 2. Ini 4, gitu ya. Ya, kalau aritmatika pasti cocok ya. Kita cek di geometri. Q-nya min 2, min 2, 0. Min 4, ini 0. Nah, ini 0 semua nanti. Coba, kalau ini. Berapa? 16. Kok 16? Min 4 tambah 12, 8. Nah, kalau kayak gini kan nggak untuk Q ya. Min 2 ke 0, 0 ke 8 kan nggak Q. Berarti ini kan salah nih. Berarti yang benar adalah yang 30. Seperti itu. Silahkan dipahami kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut ya ini ya. Oke, nomor 9. Fungsi f dan g punya inverse. Maka ditanyakan f inverse 3, g inverse 1 adalah. Oke, kalau mau mencari inverse, yang paling bisa kita gunakan adalah gini. Misalnya, ada f A sama dengan B, gitu ya. Kalau kita mau buat inverse itu nanti sama aja dengan F inverse-nya B itu nanti sama dengan A. Jadi kita inverse-kan yang di dalam kurung sama hasilnya kita tukar. Itu maksudnya. Jadi kalau yang ini, pertama yang bisa kita cek adalah yang GX dulu ya, yang jelas ya. GX plus 1 sama dengan X min 3. Berarti untuk cari G inverse kita tukar aja. G inverse dari X min 3 sama dengan X plus 1. Nah terus, karena dia minta G inverse 3, berarti yang di dalam kurung ini harusnya adalah 3. Kita cari X-nya berapa, biar X min 3-nya sama dengan 3. Berarti X min 3 sama dengan 3.
Berarti nanti X-nya sama dengan 6. Nah, ini yang kita masukkan. Jadi, G inverse 3 itu ketika X-nya 6. Berarti ini 6 tambah 1, karena dia X plus 1 ya. Jadi nanti ini adalah 7. Kita udah dapat nih G inverse-nya. Sekarang, taruh sini aja ya, F inverse-nya. Diketahui F dari GX ini sama dengan 2X min 1. Untuk mencari inverse berarti kita tukar G inverse 2X min 1 sama dengan GX. Jadi di dalam kurung sini walaupun GX ya kita tulis GX. Gitu ya. Nah ini nanti double kerjaan nih yang di sini. Jadi F inverse dari yang diminta kan 3 tuh. Berarti segini harus berjumlah 3. X-nya berapa? Biar 2X min 1 sama dengan 3. Kita hitung. 2X min 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Nah, berarti dapat kita simpulkan F inverse dari 3 itu ketika dia X-nya yang kanan adalah 2. G-nya 2. Oke, kita cari G2. Dari mana? Dari sini lagi. Jadi, ini G dari X plus 1 sama dengan X min 3. Perlu nggak kita harus cari GX? Nggak usah, gitu ya. Jadi, di sini harus cari 2. X-nya berapa? Biar X plus 1 sama dengan 2. Berarti X plus 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa cek G2 ketika X-nya 1. Jadi 1 kurangi 3. Karena kanannya 3 ya. Ini berarti min 2. Berarti nanti hasilnya G2 adalah F inverse 3. Berarti ini nanti hasilnya. Berarti nanti jadinya F inverse ini ya di sini ya. F inverse 3 kali G inverse 3. F inverse 3-nya tadi adalah G2. G2-nya adalah min 2. Berarti sini min 2. Terus G inverse 3-nya tadi kita hitung di awal adalah 7. Berarti min 2 kali 7 adalah min 14. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Silahkan dipahami dulu. Bisa dipahami ini ya. Lanjut ya. Oke, nomor 10. Diketahui fx adalah seperti itu. Gx juga seperti itu. Hx itu fx dibagi gx. Nah, itu h aksen 0 ya. H aksen 0 adalah turunan pertama dari hx. Itu nilainya 1, maka nilainya A berapa? Nah, kalau seperti ini berarti kita harus ingat tentang materi turunan. Jadi kalau turunan dan dia punya pembagian, itu dulu itu adalah kita pakai UV gitu ya. Misalnya Y sama dengan U dibagi V, berarti Y aksennya adalah U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Kita menggunakan ini. Nah, berarti kita juga nanti mencari
masing-masing turunan dari fx sama gx tuh ya. Ada u aksen, ada v aksen, berarti itu adalah turunannya. Oke, kita cari f aksen x dulu. Ini diturunin, pangkatnya berarti 2a, x-nya pangkat 1. Ditambah 2x, berarti x-nya langsung hilang. Terus, f, ini udah f ya, gx sekarang. G aksen x, yang ini berarti 2-nya turun, x-nya pangkat 1. Terus ax, x-nya dihilangin, berarti plus a. Gitu. Terus ini nanti kan pakai 0 ya, h aksen 0 ya, kita langsung cari aja f aksen 0. Berarti yang ada x-nya kita nolkan, berarti langsung 2 aja. G aksen 0, ini juga yang ada x-nya kita hilangin, berarti nanti langsung nilainya a. Terus kita cari f 0 juga. Dari sini, yang ada x-nya dinolin ya, berarti sini nanti 4, G0, berarti itu adalah min 2. Oke, semuanya udah dipenuhi ya. Berarti H aksen. Hx adalah Fx dibagi Gx. H aksen X berarti ini jadi U, ini jadi V. F aksen X kali Gx dikurangi Fx kali G aksen X, maksudnya apa ya, dibagi yang bawah dikuadratkan. Oke, karena dia mintanya H aksen 0, X-nya di 0 kan semua, berarti F aksen 0 kali G 0 dikurangi F 0 kali G aksen 0 dibagi G kuadrat 0. Oke, F aksen 0. Ini ya, kita udah dapat nih, 2. G0 min 2 dikurangi F0, 4. G aksen 0 adalah A. Dibagi G0. Ini ya, yang ini ya. 2 dikuadratkan. Yang 2 dikuadratkan. H aksen 0 berapa? 1. Berarti nanti di sini 1. Berarti 1 sama dengan min 2 kali 2 itu nanti min 4 dikurangi 4A per min 2 kuadrat. Ini nanti 4. Min kali min jadi positif ya. Sini digantikan berarti 4 sama dengan min 4 min 4A. Ini pindah ke kiri jadi 8 sama dengan min 4A. Berarti kita dapatkan A-nya adalah min 2. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Silahkan dipahami. Kak, turunan fungsi nggak bisa diulang, maksudnya gimana, Dek? Pembahasannya? Oh, ya. Oke, kalau ada pembagian, itu kan berarti U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat ini ya, di sini ya. Nah, terus kalau di sini, karena HX adalah Fx dibagi Gx ya, berarti Fx itu sebagai U. Gx itu sebagai V. Berarti U aksen V, berarti F-nya yang diaksenkan, G-nya yang nggak diaksenkan. Terus kalau ini ditukar, berarti fx-nya yang nggak diaksenkan, g-nya yang diaksenkan. Dibagi yang bawah dikuadratkan. Seperti itu. Dan terus ini, karena dia di soalnya 0 ya, x-nya ya diganti 0 semua nih. F aksen 0, g 0. Dikurangi f 0, g aksen 0. Dibagi g 0 kuadrat. Nah, kita masukkan. Masukkan itu karena tadi kita sudah mencari tahu ya ini ya. Jadi kalau F0 ya berarti sini X-nya dinolkan semua, tinggal koefisiennya aja ini 4. G-nya juga sama, tinggal min 2. F-nya dari kita turunkan. Berarti X-nya yang ini masih 0, ini berarti sisanya 2, yang ini adalah si A itu sendiri. Seperti itu, tinggal uh, di apa ya dihitung sampai bawah. Seperti itu. Gimana, Dek?
Dipahami tadi? Lanjut ya. Tidak ada yang mau dibahas. Berarti kayaknya ini kan sampai jam 4 ya. Kok Berarti marah? satu, Betul berarti, itu. Sampai jam 4. iya, berarti satu soal lagi ya berarti ya. Kurang lebih kalau misalkan itu ya. Tulisan. Iya, oke. Oke. Ya. Kan, Nomor 11. Gimana? nggak apa Ibu, silakan lanjut. Ya. F0 itu 2 kayak gimana? Oh, Oh F0 iya, ini 2. ada pertanyaan Ibu. Oh ya, gini. Oke. Coba ya. F0 2 dari sini ya. Kan fx sama dengan ax kuadrat plus 2x plus 4. Berarti kalau F0 kan x-nya diganti 0. Berarti a kali 0 kuadrat. Semua bilangan dikalikan dengan 0 pasti 0 kan? Ditambah 2 kali 0. Ditambah 4. Berarti yang depan-depan 0. Ini nanti 4. Makanya tadi tak bilang ya ada x-nya. Kita hilangkan langsung yang belakang sendiri. Apa konstantanya itu 4. G-nya juga sama. Kenapa tadi min 2? Tadi udah dihapus ya. Itu juga karena seperti itu. Gitu. Gimana, Dek? Melisa dan Neisa? Iya. Terima kasih juga. Ya, kita ke nomor 11 ya. Oke. Nilai harusnya mungkin ini nilai A kecil B kecil ya, bukan AB ya. Karena kalau matriks nilai A besar B besar itu adalah perkalian matriks itu sendiri. Karena ini nilai kan berarti nggak mungkin matriksnya kan. Berarti ini A kali B sama dengan AB. Kalau kita definisikan berarti ini A1 B2 kita kalikan dengan A110 sama dengan hasil AB-nya adalah 10 A14 B. Seperti ini. Kita kalikan. Berarti ini A kuadrat plus 1. Ini berarti A aja. Ini A kali 1, 1 kali 0 ya. Yang bawah depan berarti AB plus 2. Bawah belakang berarti B aja. B plus 0 itu ya hasilnya ya. Nah ini nanti 10, 14 AB. Oke. Kalau kita disuruh cari ini, anggap aja kita cari A kali B. Nah, yang di baris kedua kolom pertama ini udah ada A kali B nih. Perlu nggak sih kita harus cari A-nya sendiri, B-nya sendiri? Kalau udah ada ini nggak perlu sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan ini, karena ini udah sama ya, kita samakan dengan itu. Berarti A kali B ditambah 2 sama dengan 14. Berarti A kali B sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12. Seperti itu. Bahkan kalau ada yang mau ditanyakan, dari pahami ya? Tidak ada ini yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Berarti ini kita bahas 11 nomor aja ya. Sisanya mungkin silahkan dipahami.
Seperti itu. Berarti dicukupkan. Kembalikan ke moderator ya berarti ya Mbak Ulfa ya. Selamat siang Bu Bibit. Iya. Ya, Gimana? sudah selesai kah? Iya, sudah. Oke, baik. Jika sudah selesai materinya, sebelum kita tutup, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman kelas 12? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Bibit yang telah memberikan materi. Semoga apa yang disampaikan Bu Bibit dapat bermanfaat untuk teman-teman kelas 12 yang hadir pada hari ini. Semoga bisa semakin mudah ya dalam mengerjakan soal-soal UTBK SNBT. Yes, Oke, terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa diisi ya link daftar hadirnya yang saya share melalui kolom chat. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya semuanya. Udah, selamat siang. Selamat siang, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih juga.